Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keberkahan dan kelancaran pada saat proses belajar mengajar pada hari ini. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya, Nak. Siap, Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa berkepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oke, sebelum belajar coba lihat kanan, kiri, bawah meja, bawah kursi. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, Nak, silakan buang ke depan ke tong sampah. Ada? Alhamdulillah, berarti kelas kita bersih. Kemudian coba cek pakaian, sudah masuk belum? Kemudian dasi, sudah rapi belum? Ada merek itu? Dirapiin, tali pinggang, kursinya lurusin, meja. Sudah? Oke, Ibu akan melakukan absensi dulu. Ade Arlin yang hadir jawab. Ade Arlin hadir, Bu. Ahmad Rido Hadir, Bu. Ardi Prayuga, Hadir, Bu. Arya Ramada, Hadir, Bu. Bella Carolina, Hadir, Bu. Miriam Okto, Hadir, Bu. Dava Fauzan, Hadir, Bu. Dimas Triandika, Hadir, Bu. Dion, Hadir, Bu. Egi Saputra, Hadir, Bu. Fahri Pratama, Hadir, Bu. Kasih Widya, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Latifa Erlina, Hadir, Bu. Risa Safitri, Hadir, Bu. Abdal Kaido, Hadir, Bu. Nur Hardian Syaputra, Hadir, Bu. oke, Nur Sabar, Hadir, Bu. Prisot, Hadir, Bu. oke, Randy Pratama, Hadir, Bu. Resa, Selentin Giawa, Selvi Febri, oke, Surya Abadi, Hadir, Bu. Selisa, Wulan Sapitri, Jilva Nur Rama. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita semua hadir pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, anak-anak, Ibu mau kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu yang kita bawakan hari ini adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Dipersilakan anak-anak untuk berdiri. Menyambung menjadi
Berarti nanti kalau kalian ada yang mau permisi, angkat tangan. Bu, saya mau permisi. Dan kalau misalnya ada yang mau masuk, harus ketok pintu. Kemudian menjaga iya, menjaga sopan santun terhadap guru. Artinya kalian kalau berbicara dengan guru harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian mendengarkan penjelasan guru. Kalau ibu di sini menjelaskan, kalian di sana harus mendengar. Tidak boleh main. Apalagi bercerita sesama teman. Lanjut. Saling membantu. Iya. Kalau ada teman kita yang sedang kesusahan, misalnya Hegi kesusahan, kalian harus membantu Hegi supaya kita di kelas ini saling menumbuhkan rasa kekeluargaan kita. Iya? Kemudian Ibu mau tanya lagi. Pembelajaran kita sebelumnya, materi apa yang kita pelajari, Nak? Iya, perubahan wujud zat. Bagus, masih pada ingat. Apa aja contoh-contohnya, Nak? Iya, ada 6 contohnya. Ada mengkristal, mengembun, menguap, mencair, membeku, kemudian menyublim. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu masih pada ingat pelajaran sebelumnya. Nah, untuk sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, coba lihat di layar. Itu ada gambar apa, Nak? Orang sedang memasak nasi. Iya, ibu mau tanya, siapa yang pernah membantu ibunya memasak nasi di rumah? Siapa? Oke, Jilfa. Pernah, Jilfa? Terjadi perubahan apa enggak? Apa perubahannya dari apa ke apa? Dari beras menjadi nasi. Iya, dari beras menjadi nasi. Teksturnya kayak mana, Nak? Berubah. Sebelumnya teksturnya kayak mana? Keras. Setelah menjadi nasi, teksturnya menjadi lembut atau lunak. Iya? Jadi kalau berubah kan, misalnya nasinya itu beras. Kalau misalnya tidak berubah, kalian makan menjadi nasi, itu tidak bisa kita makan. Nah, jadi Nak, pembelajaran kita hari ini itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang jadi pertanyaannya, memasak nasi itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Hah? Ada yang bilang perubahan fisika, ada yang bilang perubahan kimia. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Lanjut. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau ngasih kalian pandangan sedikit. Apa sih manfaat kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, manfaat itu membantu kita mengetahui sifat-sifat suatu benda, mengetahui fenomena alam, terus mengetahui apa lagi? Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, marilah kita untuk mempelajari materi ini dengan baik dan benar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan dapat tolong ibu minta tolong bacakan. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasikan perubahan fisik dan perubahan kimia setelah melakukan diskusi dan pengamatan dengan benar. 2.
Peserta didik mampu menganalisis perbedaan perubahan fisik dan kimia setelah melakukan percobaan. 3. Peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan, contoh perubahan fisika dan perubahan kimia melalui presentasi dengan benar. Iya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan diskusi dan pengamatan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian akan mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD, nanti dalam LKPD itu ada beberapa aktivitas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian presentasi hasil pengamatan. Setelah kalian melakukan pengamatan, nanti hasil LKPD itu kalian presentasikan ke depan kelas. Kemudian yang terakhir, mengerjakan soal evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengukur pengetahuan kalian. Kemudian ada beberapa penilaian yang akan ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap, kedua penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan kalian. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Coba kalian perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi kita juga zat dan perubahannya materi kita. Nah, itu merdeka. Kalian sudah pernah aku mau berkeras. Nah, dari dulu perubahan kimia. Siap? Yuk kita bahas. Oke, sudah lihat videonya, Nak? Dari video itu terjadi perubahan apa aja? Iya, ada 2 perubahan di situ, Bu. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ada apa aja kegiatannya, Nak? Merobek kertas dan membakar kertas. Oke, dari video itu ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Bu, Oke, apa Dava? dari video kegiatan merobek kertas dan membakar kertas, kegiatan mana yang termasuk perubahan kimia dan mana yang termasuk perubahan fisika, Bu? Iya, pertanyaannya bagus. Dari 2 kegiatan itu, mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia? Itu satu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian perubahan fisika dan pengertian perubahan kimia. Jadi, nah, dengarkan Ibu ya. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya yang pertama jelas tidak menghasilkan zat baru, kemudian tidak terbentuknya endapan, kemudian dia hanya melibatkan perubahan fisiknya saja, bentuk dan ukurannya saja yang berubah. Oke, kemudian perubahan apa lagi? Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengalami terbentuknya zat baru. Artinya ada zat baru yang terbentuk setelah melakukan aktivitas. Ciri-cirinya apa? Yang pertama sudah
zat baru yaitu jamur. Kemudian ada terjadi perubahan warna, perubahan bau, aromanya udah nggak enak kan? Iya, perubahan rasa. Nasi yang udah basi rasanya sudah tidak enak. Siapa yang pernah makan nasi basi? Ada, alhamdulillah. Ini gambar apa? Besi yang belum berkarat dan besi yang sudah berkarat. Kedua ini, dari foto ini, dia mengalami perubahan apa? Mengalami perubahan kimia karena terbentuknya zat baru yaitu karat. Kemudian ini ada gambar tape apa? Tape singkong. Dia termasuk perubahan kimia juga karena dia mengalami fermentasi. Rasanya berbeda dengan ubi yang belum dimasak kan? Berubah rasa, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan bau. Jadi sudah bisa ya mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Dava tadi, Bu, kegiatan memotong kertas dan membakar kertas itu termasuk perubahan apa ya, Bu? Perubahan kimia atau perubahan fisika? Marilah kita jawab bareng-bareng tapi dengan berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama duduk di sebelah sini ya. 1 Arya, 2 Fahri, 3 Wulan, 4 Kasih, 5 Latifah, 6 Trendy, 7 Putra, 8 Dava, dan terakhir Egi. Kemudian kelompok 2 nanti duduknya di tengah. Kelompoknya terdiri dari yang pertama Aprisol, kedua Jilfa, 3 Selentin, 4 Yuga, 5 Resa, 6 Dimas, 7 Sabar, 8 Randy, 9 Selfie. Selanjutnya kelompok 3 nanti duduknya di ujung. Yang pertama Dion, 2 Sarisa, 3 Lisa, 4 Okto, 5 Ade Arlin, 6 Kaido, 7 Rido, 8 Bella, dan terakhir Surya. Silakan kalian duduk sesuai dengan teman sekelompoknya. Silakan atur meja dan kursinya, Nak.
sini. Silakan satu orang setiap kelompok. Hati-hati. Udah nak? Udah semua? Udah semua meja dan bahannya? Udah. Sekarang coba buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Dari LKPD ada tujuannya kita. Ada tujuan kita mengerjakan ini. Yang pertama, kita mengidentifikasi contoh-contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang terakhir, membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan pengamatan kalian. Lihat, dalam LKPD, kalian akan melakukan percobaan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Kemudian nanti kalian akan mengisi tabel hasil pengamatan. Tabelnya ini berdasarkan pengamatan kalian dari praktikum kalian. Oke? Kemudian ada juga pertanyaan diskusi. Kalian melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 soal. Kemudian untuk yang bagian kesimpulan juga kalian diskusikan, ada 2 soal. Bisa? Oke, silakan kalian mulai untuk yang percobaan pertama. Apa percobaan pertama? Ambil kertas lalu guntinglah kertas hingga ukurannya menjadi lebih kecil. Ambil kertas sesuai dengan kebutuhan. Lakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Percobaan pertama tadi apa ini di sini disuruhnya? Mengambil kertas, gunting hingga ukurannya kecil-kecil. Oke, lakukan nak, praktikum. Lebih kecil lagi. Sudah? Ya, bagus. Ukurannya menjadi lebih kecil. Kelompok 1 bisa? Oke. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, kalian amati
kalian bekerja bergotong royong bersama teman kelompoknya. Bisa dalam percobaan berapa nak? Percobaan 3 ya. Percobaan 3 apa percobaan 3? Melarutkan air dalam kemudian diamati apa yang terjadi dengan gelas, ya. Kalian udah sampai percobaan berapa? Percobaan 3. Kelompok 1 udah sampai percobaan berapa? Melarutkan gula dalam air, ya. Sudah? Percobaan 3? Tinggal percobaan 4. Oke, lakukan. Hati-hati karena menggunakan api. Hati-hati ya. Kelompok ini udah sampai percobaan berapa? 4. Oke, pakai lilinnya. Kemudian kalian amati dan diskusikan dengan teman kelompoknya ya nak. Terjadi perubahan nak? Diamati, kemudian kalian tuangkan hasilnya ke dalam tabel. Diskusikan dengan teman kalian apa jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah bisa?
pengamatan. Nomor 1. Menggunting kertas. Perubahan wujud berubah tidak berubah, jawabannya berubah. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika atau kimia? Perubahan fisika. 2. Membakar kertas. Perubahan wujud berubah tidak berubah, jawabannya berubah. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan kimia. 3. Gula dilarutkan. Perubahan wujud berubah tidak berubah. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika. 4. Gula dipanaskan. Perubahan wujud berubah tidak berubah. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan kimia. Pertanyaan diskusi. 1. Garam dilarutkan dalam air. 2. Penggilingan. 1. Percobaan apa yang termaksud perubahan fisika? Menggunting kertas, gula dilarutkan dalam air. 2. Percobaan apa yang termaksud perubahan kimia? Membakar kertas, gula dipanaskan. 3. Tuliskan 3 contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan dilarutkan gula dalam air. 1. Garam dilarutkan dalam air. 2. Penggilingan beras menjadi tepung. 3. Bata dipecahkan menjadi kerikil. Ya, lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan, simpulkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke. Dari presentasi teman kalian kelompok 1, adakah dari kalian yang mau ditanyakan, Nak? Tunjuk tangan yang mau bertanya. Iya, Jilpa, silakan ajukan pertanyaannya. Kelompok 1 dengarkan pertanyaannya, nanti jawab ya. Oke, silakan Jilpa. Apa perbedaan utama antara perubahan yang terjadi pada kertas saat disobek dan saat dibakar? Baik, karena kami menjawab. Perbedaan utama adalah bahwa merobek kertas menghasilkan perubahan fisika, sedangkan membakar kertas menghasilkan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau ukuran kertas, namun komposisi kimia masih sama. Sebaliknya, pembakaran mengubah kertas menjadi zat baru, yaitu abu yang memiliki sifat yang sangat berbeda. Iya, sudah jelas Jilpa dari jawaban temannya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Mereka sudah mempresentasikan hasil pengamatan mereka dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Silakan. Suaranya yang kuat ya. Yang lain mendengarkan. Data hasil pengamatan. 1. Percobaan menggunting kertas. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Jawabannya berubah. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika. 2. Membakar kertas. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Jawabannya berubah.
Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan kimia. 3. Gula dilarutkan. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Jawabannya berubah. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika. 4. Gula dipanaskan. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Jawabannya berubah. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan fisika. Pernyataan diskusi. 1. Percobaan apa yang termasuk perubahan fisika? Menggunting kertas, gula dilarutkan. 2. Percobaan apa yang termasuk perubahan kimia? Gula dipanaskan dan membakar kertas. 3. Tuliskan 3 contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula dalam air. 1. Tanah liat dibentuk menjadi gerabah. 2. Mentega meleleh. 3. Air mendidih dan menguap. Kesimpulan. Berdasarkan praktikulum yang telah kalian lakukan, simpulkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk fisik suatu zat tanpa menghasilkan zat baru yang berbeda komposisi kimianya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya karena ada reaksi kimia. Oke, sudah. Silakan kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Reksa dari kelompok 3. Silakan. Mengapa garam yang dilarutkan dalam air termasuk perubahan fisika? Baik, saya akan menjawab. Jawabannya adalah karena tidak terbentuk zat baru. Hanya terjadi perubahan wujud zat serta dapat dipisahkan kembali dengan menguapkan air. Sudah jelas, Reksa? Sudah jelas. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Oke, kelompok terakhir ya. Kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di dalam kelas, di depan kelas. Data hasil pengamatan. 1. Menggunting kertas. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika. Perubahan fisika. 2. Membakar kertas. Perubahan wujud berubah tidak berubah. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan fisika atau kimia. Perubahan kimia. 3. Gula dilarutkan. Wujud perubahan wujud berubah atau tidak berubah. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika atau kimia. Perubahan fisika. Gula dipanaskan. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan fisika atau kimia. Perubahan kimia. Pertanyaan diskusi. Percobaan apa yang termasuk perubahan fisika? Menggunting kertas. 2. Gula dilarutkan dalam air. 2. Membakar kertas.
pada zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Perubahan kimia, proses di mana suatu zat mengalami transformasi yang mengubah identitas kimianya. Sudah? Oke. Adakah pertanyaan dari teman-teman yang berbeda kelompok untuk kelompok 3? Ada? Saya Bu, Oke, dapat silahkan ajukan pertanyaannya. bagaimana kalian bisa mengetahui jika perubahan menghasilkan zat baru dan sebutkan tanda-tanda yang kalian amati pada percobaan? Ya, silahkan untuk kelompok 3. Kelompok 3 untuk menjawab. Baik, saya jawab. Tanda-tanda menghasilkan zat baru. 1. Terjadi perubahan warna. 2. Pembentukan gas. 3. Pembentukan endapan. 4. Adanya perubahan susunan molekul yang menghasilkan zat yang sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. 5. Muncul bau yang khas. Sudah jelas, Bapak? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah. Silakan beri dulu akte untuk kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah, Nak? Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya, hasil diskusinya bersama teman sekelompoknya dengan baik dan benar. Beri dulu apresiasi. Oke, artinya anak-anak ibu sudah mulai paham yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Coba kita kilas balik tentang LKPD-nya. Buka kembali LKPD. Tadi ada melakukan percobaan, ya? Percobaan pertama tadi apa? Menggunting kertas. Menggunting kertas. Perubahan wujudnya terjadi perubahan tidak? Berubah. Kemudian terbentuk zat baru tidak? Tidak. Dia termasuk perubahan apa? Perubahan fisika. Iya, bagus. Kemudian percobaan kedua, membakar kertas. Dia berubah nggak wujudnya? Berubah. Apa terbentuk zat baru? Iya? Oke. Iya apa tidak? Kemudian apa terjadi perubahan fisika atau perubahan kimia? Perubahan kimia. Kemudian percobaan yang ketiga. Kalian tadi sudah mengambil air, sudah ditaruh ke gelas, kemudian kalian ambil sesendok gula, kalian larutkan. Sudah kalian larutkan? Sudah. Menghasilkan pengamatan. Perubahan wujudnya berubah enggak? Berubah. Terbentuk zat baru enggak? Tidak. Dia termasuk perubahan apa? Perubahan fisika. Iya, bagus. Kemudian 4, percobaan yang keempat yaitu gula dipanaskan atau gula dilelehkan di atas api.
hari ini, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, perubahan fisika adalah Perubahan zat yang tidak menghasilkan pembentukan zat baru. Zat tersebut hanya mengalami perubahan pada bentuk, ukuran, dan bentuk, tapi tingkat-tingkatnya tidak berubah. Iya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan pembentukan zat baru. Hanya mengalami perubahan fisik saja, bentuk dan ukurannya, tetapi tidak mengubah sifat kimianya. Kemudian contohnya, yang tadi kertas dipotong-potong, gula dilarutkan, kemudian lilin meleleh. Tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa ciri-ciri perubahan fisika? Satu, tidak terbentuknya zat baru. Terus, Dua, menghasilkan sementara. Perubahan dapat dikembalikan keadaan semula atau bebas berikut. oke. Tiga, Tidak terjadi perubahan fisiknya, kedua tidak berubah. Oke. Empat, hanya mendapatkan perubahan dulu, atau perubahan. Oke, kalian sudah tahu ciri-ciri dari perubahan fisika, ya? Sudah disebutkan tadi. Kemudian kalau perubahan kimia gimana? Perubahan kimia artinya apa? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru
Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kemudian, bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Tidak ada. Alhamdulillah sekali tidak ada yang sulit. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Dengan belajar lebih giat. Pertanyaan terakhir, kepada siapa kalian meminta bantuan kalau kalian nggak paham? Kepada ibu guru. Paham ya? Kemudian, pembelajaran kita hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia cukup sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya, pelajari kalian di rumah mengenai kerapatan zat. Kerapatan zat. Besok pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kerapatan zat. Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan melakukan ice breaking untuk anak-anak Ibu.